Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam kesempatan ini saya senang sekali menjumpai saudara dalam seri pergumulan global dan harapan yang baru. Saudara, pergumulan global yang dihadapi oleh umat manusia dimanapun berada, umat manusia di setiap nation, setiap bangsa, setiap suku, kaum, dan bahasa, mereka mengalami pergumulan yang disebabkan oleh kejahatannya sendiri. Mereka mengalami pergumulan yang dilakukan oleh karena cara berpikir yang salah, oleh karena keputusan yang salah, dan juga karena sifat-sifat tabiat yang salah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan manusia membawa keburukan kepada manusia itu sendiri dan kepada alam di mana mereka tinggal. Dan keburukan-keburukan manusia ditambah juga dengan keburukan-keburukan yang disebabkan oleh alam yang berubah. Alam di mana kita berada itu juga berubah-ubah dan tidak menentu, dan disebabkan juga hubungan-hubungan sosial antar manusia yang bermusuhan satu dengan yang lain, dan akibatnya terjadi peperangan di mana-mana dan mengakibatkan krisis-krisis secara global yang melanda manusia, krisis dalam hal budaya, krisis dalam hal pendidikan, krisis dalam hal sosial ekonomi, dan krisis dalam hal kesehatan, bahkan mengancam manusia, yaitu kematian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masih ada harapan yang baru yang Tuhan berikan. Para nabi dari zaman dahulu kala, hamba-hamba Tuhan yang menerima firman Tuhan, mereka menerima pewahyuan, yaitu kebenaran Tuhan, kebenaran dari firman Tuhan. Itu saja yang membawa manusia kepada pilihan yang tepat ketika menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan saudara hari-hari ini? Bagaimana dengan dirimu sendiri? Bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana dengan komunitasmu? Kita perhatikan baik-baik. Saudara, masih ada harapan baru kalau saudara mengalami pergumulan dalam hidup, mengalami kesesakan, mengalami himpitan, melalui masalah-masalah yang berat. Seperti yang beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, bahwa manusia dalam dunia ini diumpamakan mereka seperti kapal yang di tengah-tengah gelombang lautan yang diombang-ambingkan oleh gelombang pasang surutnya dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih ada harapan baru. Dan harapan baru itu datang dari janji berkat ilahi yang melampaui segala zaman, yang melampaui segala pergumulan secara global, yaitu rencana penyelamatan Allah yang sekarang bergerak menuju klimaksnya untuk digenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang dipanggil Tuhan dari negeri yang penuh dengan penyembahan berhala, yaitu kota Ur Kasdim. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, namanya Abram. Kemudian Tuhan memanggilnya dalam kitab Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan berjanji, Tuhan berfirman, Dia berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Inilah amanat agung yang Tuhan berikan kepada Abraham dalam perjanjian lama. Abraham memiliki amanat agung, Musa memiliki amanat agung, murid-murid Yesus pada zaman sekarang, zaman gereja juga memiliki amanat agung. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kejadian 12 ayat 3 dikatakan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di ayat-ayat di atasnya,
Tuhan menjanjikan berkat secara personal kepada Abraham, Tuhan menjanjikan berkat secara teritori, secara nasional kepada Abraham, karena keturunannya akan jadi sebuah bangsa. Tetapi dalam ayat ini, Tuhan juga menjanjikan berkat spiritual. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ada janji berkat, yaitu janji berkat ilahi. Sebuah janji berkat ilahi kepada semua manusia. The divine blessing promised to all men. Saudara, Tuhan berjanji untuk memberkati semua, all, dan every, setiap orang, semua manusia tanpa terkecuali. Kalau kita melihat Kejadian pasal 1 sampai pasal 11, maka Tuhan menyatakan diri sana sebagai God for all the nation, Tuhan untuk semua bangsa. Tetapi mulai pasal 12 ada rencana khusus Tuhan, pasal 12 sampai pasal 50, Tuhan akan memakai bangsa keturunan Abraham untuk menjadi channel of blessing, untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bangsa keturunan Abraham secara jasmani, secara biologis, yaitu bangsa yang diturunkan oleh Isa, oleh Yakub, yaitu 12 suku Israel, dijadikan terang untuk bangsa-bangsa. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa mereka gagal, saudara, menjadi wakil Tuhan di bumi, dan akhirnya mereka terserak-serak ke seluruh dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan pada zaman sekarang memakai gerejanya untuk menjadi channel of blessing. Dan siapa gereja itu? Gereja adalah seorang atau pribadi atau kelompok orang atau jemaat yang memiliki iman yang sama, kualitas imannya kepada Allahnya Abraham, yang memiliki iman yang sama dengan Abraham, yang mewarisi janji-janji berkat ilahi yang Tuhan berikan kepada Abraham pada awalnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan teks dalam pasal 12 yang kita baca. Di sini kita melihat bahwa ada pola janji berkat yang secara berkesinambungan, kontinuitas sampai kepada era di zaman perjanjian baru, dan digenapi sampai zaman sekarang, bahwa Allah Bapa kita hendak memberkati setiap umatnya di setiap bangsa. Harapan yang baru datang dari janji Allah, janji ilahi yang melampaui zaman dan situasi global. Janji berkat ilahi yang disampaikan kepada Abraham ribuan tahun yang lalu masih memiliki kekuatan, memberi pengharapan bagi manusia di zaman sekarang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, maka isi janji yang disediakan bagi umat Tuhan sepanjang masa itu adalah janji-janji yang sangat indah. Janji-janji yang sangat baik dan dibutuhkan oleh semua manusia. Bukan hanya keturunan Abraham secara biologis, tetapi semua bangsa. Semua bangsa menerima janji dari Allah, yaitu janji berkat ilahi. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji itu diterima kalau kita memiliki iman seperti Abraham. Kalau saudara hari ini memiliki iman dan percaya kepada Allahnya Abraham, Allahnya Isa, Allahnya Yakub, Allahnya Yusuf, Bapak orang beriman sepanjang masa, saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara berhak untuk mewarisi janji-janji berkat ilahi. Yang pertama adalah berkat materi. Ada banyak orang yang meragukan bahwa Tuhan memberkati berkat secara materi. Mereka berpikir bahwa saya bisa mengusahakan sendiri berkat dan kekayaan dengan kekuatan dan kemampuan saya sendiri. Orang berpikir bahwa semua yang dimilikinya, kemajuan-kemajuan di dalam segala hal dan segala bidang kehidupan adalah semata-mata usaha manusia. Itu adalah pemikiran yang bukan teologis,
tetapi pemikiran yang humanisme yang berpusat kepada manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman kekristenan mengajarkan bahwa emas dan perak adalah kepunyaan Tuhan. Langit, bumi, dan segala isinya, laut dan segala isinya adalah kepunyaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya diberikan kepada manusia untuk dikelola. Semua diberikan kepada manusia untuk dikembangkan, semua diberikan manusia untuk dikelola, semua diberikan manusia supaya dipertanggungjawabkan kemudian hari kepada pemiliknya, yaitu Tuhan El Shaddai yang Maha Kuasa. Diberikan kepada Bapa di surga, segala keuntungan dan segala kemuliaan dikembalikan kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janji berkat ilahi kepada umat manusia yang pertama meliputi berkat materi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita diberi berkat materi, berkat finansial, berkat keuangan. Saudara, dalam Ulangan pasal 1 dan 11 dan dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat yang ke-6, janji Tuhan kepada umat keturunan Abraham bahwa mereka tidak akan meminjam tetapi akan meminjamkan kepada bangsa-bangsa. Itu adalah berkat kemakmuran secara materi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita dalam keadaan pailit, kita tidak dalam keadaan bangkrut, tapi kita dalam keadaan yang diberkati secara finansial. Saudara, janji berkat ilahi yang kedua juga meliputi benih yang spesial bagi manusia. Oleh keturunanmu, semua bangsa diberkati. Olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itulah berkat keturunan yang spesial. Kalau dalam kitab Yesaya, saudara yang dikasihi Tuhan, nanti kita perhatikan keturunan itu menunjuk kepada Sang Tunas, yaitu keturunan Daud yang akan menjadi juru selamat seluruh umat manusia. Benih spesial bagi manusia menunjuk kepada janji tentang kedatangan Mesias. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang sangat penting, berkat rohani itu yang sangat penting untuk kita terima, kemudian kita rawat benar-benar, kita tangkap, kita sebarluaskan, kita bagi-bagikan kepada orang yang belum menerima berkat rohani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ulangi sekali lagi, bahwa benih yang spesial bagi manusia itu menunjuk kepada dinasti dan tahta Daud yang akan diduduki oleh Mesias yang akan memerintah dalam kekekalan. Dinasti atau kerajaan yang abadi yang nantinya bersifat universal, di mana semua manusia yang percaya kepada Mesias akan mengalami pembebasan dari setiap perbudakan dunia ini. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berkat rohani, benih spesial yang disediakan untuk seluruh bangsa yang digenapi dalam Yesus Kristus atau Mesias itu sekarang menjadi harta gereja. Harta dalam bejana yang dimiliki oleh gereja. Karena bangsa-bangsa lain belum percaya kepada Mesias, maka adalah tugas gereja untuk membagikan berkat itu kepada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berkat yang spesial itu, benih yang spesial itu, berkat rohani itu yang akan membawa kepada manusia mengalami pembebasan, mengalami kesembuhan, mengalami keselamatan, mengalami pengampunan dosa, dan akan menjadi manusia rohani, menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah pergumulan global ada harapan yang baru. Gerakan Oikos Inisiatif adalah gerakan di mana
kita akan bersama-sama sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus untuk memberitakan kabar tentang spiritual blessing, the divine promise blessing to all humankind. Janji berkat ilahi untuk semua manusia. Setiap orang, di setiap tempat, setiap generasi, di setiap rumah, every and all, semua berhak untuk diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Ada seorang yang mengalami penderitaan yang luar biasa dalam hidupnya. Dia tidak pernah merasakan apa yang disebut dengan kebahagiaan. Hidupnya penuh dengan kesusahan, penderitaan. Hidupnya penuh dengan kemalangan. Dia ditinggal oleh suaminya, dia ditinggal oleh anak-anaknya, dan dia tidak punya harapan apapun. Tetapi ketika seseorang menawarkan kabar baik kepadanya, dan kemudian Yesus menjadi sahabat daripada orang ini, dan orang ini mengalami kebahagiaan karena Yesus menjadi sahabatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang mengalami kesepian, Yesus adalah sahabat sejatimu. Yesus mau datang kepadamu dan menemani engkau. Karena itu saat ini buka hatimu untuk menerima Yesus menjadi sahabatmu. Itulah berkat bagimu hari ini. Tetapi juga ada seseorang yang menderita dan dia merasakan bahwa Tuhan telah mengutuk dia. Kenapa saya berusaha terus dan tidak pernah berhasil? Nasib saya sial, hidup saya selalu buruk. Dan seperti alam semesta tidak mendukung saya. Dan akhirnya kemiskinan menggerogoti hidupnya. Dan ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus, orang ini dihibur, dikuatkan, diperbaharui imannya. Dan orang ini akhirnya mengalami perubahan. Dia secara ekonomi memang bukan orang yang kaya raya, tetapi secara iman dia menjadi orang yang kaya raya. Saya menemui banyak orang yang miskin tetapi berbahagia. Tepat seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang poor in the spirit, miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Tapi di lain kesempatan Tuhan juga mengatakan, berbahagialah orang yang miskin. Mungkin saudara miskin secara materi, engkau pun berbahagia dan berhak atas berkat ilahi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang janda yang miskin dan diberkati oleh Tuhan, bisa melangsungkan hidupnya dan bisa melayani Tuhan. Siapakah? Kalau di Alkitab kita mendengarkan ada seorang janda yang menantikan Tuhan puluhan tahun. Menantikan Tuhan sejak dia tidak punya suami, menikah hanya 7 tahun, dan kemudian dia ada di bait Allah. Sampai usia 80-an tahun lebih, saudara, 84 tahun. Dan dia menantikan Mesias. Setelah Mesias datang, dia bersuka cita. Saudara, siapakah janda itu namanya? Baca dalam Lukas 2 ayat 36, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya dan bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan ketika dia ketemu dengan Yesus, dia sangat berbahagia karena Mesias sudah datang. Dia bersyukur karena Mesias sudah datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, the divine promise blessing, janji berkat ilahi, itu sudah kita terima. Ketika Yesus datang ke dalam hidup kita,
kita sudah menerima janji berkat ilahi. Tugas kita adalah bersyukur kepada Tuhan. Saudara, mari kita bersyukur atas dua perkara. Janji berkat ilahi itu adalah janji yang bersifat materi. Yang kedua adalah janji tentang kedatangan Yesus kedua kali yang akan membangun kerajaannya, dan bersyukur hari ini juga kita menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dengan segala berkat yang berkelimpahan, dan hidup saudara akan dipakai oleh Tuhan memancarkan terang, dan saudara tidak gagal. Saudara menjadi orang yang berhasil, sungguh-sungguh diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.